Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah sampai di materi terakhir dari bab rasio, yaitu subbab laju perubahan satuan. Oke, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran setelah kalian melihat atau menonton video atau PPT ini, yaitu pertama, kalian diharapkan untuk memahami konsep laju perubahan satuan, dan yang kedua, menggunakan konsep rasio dan laju perubahan satuan terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah. Oke, sebelum masuk ke materi lagi, maka saya akan mengingatkan kembali tentang rasio. Di pelajaran rasio kemarin, kalian sudah belajar bahwa untuk menuliskan rasio, maka kita membandingkan dua satuan yang sama. Contohnya yaitu membandingkan berat badan kita dengan berat badan teman kita, yang mana berat badan kita sebesar 60 kg dan berat teman kita 80 kg. Maka jika kita ingin menuliskan ke konsep rasio, bentuk rasionya, kita bagi berat badan kita dan berat badan teman kita menjadi 3:4. Maka rasio berat badan kita dan berat badan teman kita yaitu 3:4. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Nah, untuk pertama, apa sih laju perubahan satuan itu? Laju perubahan satuan adalah konsep matematika yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu besaran terhadap perubahan besaran lainnya, sehingga penerapan laju perubahan satuan dalam penyelesaian masalah dapat membantu kita memahami hubungan antara dua besaran yang saling terkait. Oke, jika kalian ingat-ingat lagi, waktu mempelajari materi rasio, kalian kan dikasih contoh mana yang rasio, mana yang bukan rasio. Nah, salah satunya yang bukan rasio yaitu kan membandingkan berat badan kita dan tinggi badan teman kita. Nah, setelah kalian pelajari materi ini, maka kalian tahu bahwa membandingkan berat badan kita dan tinggi badan teman kita itu merupakan laju perubahan satuan. Oke, kita mulai masuk ke contoh ya. Jadi yang pertama, Benny memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badan 169 cm. Berapa rasio perbandingan berat badan dan tinggi badan Benny? Pertama kita ingat-ingat lagi ya dulu kemarin waktu mempelajari rasio, yaitu untuk menuliskan rasio kita menuliskan berat badan dan berat badan dan tinggi badannya dulu. Jadi kita tulis berat badannya adalah 65, terus tinggi badannya adalah 169, maka kita tulis 65. Kita tulis 65 banding 169. Terus kita bisa membagi 65 dan 169 ini dibagi menjadi 15, yaitu maka akan didapatkan 5 kg dibanding 13 cm. Jadi, rasio perbandingan berat badan dan tinggi badan Benny yaitu 5:13. Nah, oke, kita lanjut lagi ke contohnya lagi ya, yaitu menggunakan konsep rasio dalam laju perubahan satuan. Kita di sini ada 4 botol berisi susu coklat yang merupakan campuran bubuk coklat dan susu cair. Banyaknya bubuk coklat diukur dengan sendok takar dan banyaknya susu cair ya akan diberikan dalam tabel di samping ya. Kalian bisa lihat ada 4 botol yaitu botol A, botol B, botol C, dan botol D. Dengan susunya yaitu untuk botol A 120 ml, untuk botol B 180 ml, botol C 200 ml, dan botol D 220 ml. Sedangkan untuk sendok takar dari bubuk coklatnya, botol A terdapat 4 sendok, botol B 5 sendok, botol C 6 sendok, dan botol D 10 sendok. Jadi dengan pertanyaan, susu coklat mana sih yang paling pekat coklatnya? Nah, kita bisa menghitungnya ya setelah ini. Oke, jadi kita lanjut lagi ke pembahasan soalnya tadi ya. Jadi kan ada 4 botol. Nah, pertanyaannya botol mana yang paling pekat susu coklatnya ya kan? Jadi kita kan tadi punya botol A dengan memiliki 120 ml susu dan 4
takar bubuk coklat. Jadi seperti yang cara menuliskan rasio ya. Jadi kita tulis dulu 120 ini dan 4 ini di rasio ini, maka kita tulis 120 banding 4. Keduanya dibagi oleh 4 jadi 30 banding 1. Nah, sama dengan botol B juga ya. Jadi botol B memiliki 180 ml susu dan 5 takar bubuk coklat. Kita tadi seperti yang tadi kita tulis 180 banding 5. 180 banding 5. Dibagi keduanya dibagi 5 ya. Jadi 36 banding 1 ini tipe ya. Ini 36 banding 1 ini. Nah, enggak banding 1. Nah, 36 banding 1. Oke, kita lanjut ke botol C. Botol C memiliki 200 ml susu dan 10 takar sendok. Kita tulis 200 ini kita tulis, 10 ini kita tulis, jadi 200 banding 10. Kita bagi kedua ruas dengan 10 ya. Jadi 20 banding 1. Sama dengan botol D juga. Botol D kan memiliki 220 ml susu dan 11 takar sendok coklat. Jadi kita tulis juga nih 220-nya kita tulis, 220-nya kita tulis dan 11-nya kita tulis. 220 dibanding 11, keduanya dibagi 11 jadi 20 banding 1. Nah, pertanyaannya adalah botol mana yang paling pekat coklatnya? Kita akan tahu ya bahwa semakin sedikit susu yang semakin sedikit rasio susu dan sendok takar, maka itu yang akan semakin pekat. Jadi yang paling sedikit ini yang mana? Jadi yang paling sedikit ini botol C dan botol D kan? Nah, makanya itu yang paling pekat adalah botol C dan botol D. Jadi jawabannya adalah botol D dan botol C. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya, yaitu berbagai merek coklat di atas adalah coklat yang dijual di toko dan harga setiap coklat ditunjukkan pada tabel di samping. Pertama ada coklat Lezat dengan berat 65 gram dan harganya 18.000. Coklat Cocoa dengan berat 75 gram dengan harga 24.000. Coklat Cokolas dengan berat 100 gram dengan harga 28.000. Dan coklat Diari dengan berat 120 gram dengan harga 32.000. Maka dengan menggunakan konsep laju perubahan satuan, tentukan harga coklat dari yang termurah hingga yang termahal. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan konsep rasio. Oke, mari kita selesaikan ya soal yang tadi. Jadi kan kita tadi punya coklat Lezat dengan berat 60 gram dan harganya 18.000. Kita tuliskan ya, 18.000 dibagi 60 gram jadi 18 dibagi 60 gram, maka kita bisa mendapatkan 300 per gram. Jadi harga dari coklat Lezat yaitu Rp300 per gramnya. Nah, sama dengan Cocoa ini kita bisa mendapatkan dengan Cocoa ini kan memiliki berat 75 ya dan harganya 24.000. Jadi kita tuliskan lagi ya, 24 dibagi 75. Nah, jadi 24.000 dibagi 75. Jadi 320 per gram. Jadi harga dari coklat Cocoa ini yaitu Rp320 per gramnya. Sama seperti tadi ada coklat Cokolas dengan beratnya yaitu 100 gram dan harganya 28.000. Jadi kita tuliskan ya 28.000 dibagi 100 gram. Jadi 280 per gramnya. Nah, berarti harga dari coklat Cokolas ini yaitu 280 per gramnya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu coklat Diari ya. Memiliki berat 120 gram dan harganya 32.000. Jadi 32.000 dibagi 120 hingga hasilnya yaitu 267 per gramnya. Jadi harga dari coklat Diari yaitu 267 per gramnya. Nah, tadi kita dimintanya apa? Urutkan coklat termurah hingga termahal. Jadi
Yang termurah yaitu kita lihat di sini, ternyata yang termurah adalah coklat diari, jadi ini yang termurah. Ini yang termurah ya. Terus yang termurah kedua yaitu dilanjutkan dengan coklat cokolas, jadi ini yang dua termurah. Terus dilanjutkan lagi dengan coklat lezat, yaitu ini di nomor 3. Dan yang terakhir yaitu coklat cokoa, yaitu yang nomor 4. Nah, jadi yang termurah yaitu coklat diari, disusul oleh coklat cokolas, disusul oleh coklat lezat, dan yang terakhir adalah coklat cokoa. Oke, kita sudah selesai ya untuk subbab dari materi rasio ini, yaitu yang subbab yang berjudul laju perubahan satuan. Jadi setelah kalian mempelajari ya konsep rasio ini mulai dari awal, yaitu konsep rasio, terus proporsi dan skala, dan yang terakhir ya ini adalah laju perubahan satuan. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang konsep laju perubahan satuan. Dan kalau misalnya kurang paham, kalian tinggal tanyakan saja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.